Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gangguan keamanan. Maka pertemuan kali ini kita lanjut, yaitu kehidupan masyarakat dan negara pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Ingat, demokrasi liberal. Ayo coba dilihat kurun waktunya lagi. Kapan berlangsungnya demokrasi liberal? Ya, PowerPoint pertama dulu. Ya, sekali lagi PowerPoint yang pertama kali. Tolong dilihat lagi. Ya. Kemudian Anda lihat juga saat itu berlaku Undang-Undang Dasar apa. Ini nanti yang menentukan jalannya kehidupan masyarakat dan negara pada masa demokrasi liberal. Sudah? Anda camkan baik-baik kurun waktu dan saat itu berlaku Undang-Undang Dasar apa. Nah, ini peta konsep untuk pembahasan kita kali ini, ya. Yang paling kanan di masa itu sudah kita bahas, ya. Kemudian hari ini kita bahas yang paling kiri, demokrasi liberal. Ya, Anda baca itu akan menyebabkan terjadinya apa? Sudah? Kemudian di masa demokrasi terpimpin, ini pertemuan kita minggu depan. Tolong diingat-ingat apa yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Sudah? Direnungkan baik-baik. Nah, kita lihat yang pertama. Ya, di masa demokrasi liberal ini kita menggunakan Undang-Undang Dasar. Coba diingat lagi, ya, yang tentu beda dengan sistem yang ada pada Undang-Undang Dasar 45. Kalau di Undang-Undang Dasar 45 kita melakukan yaitu sistem kabinet presidensil, maka di masa demokrasi liberal dengan Undang-Undang Dasar tertentu, tolong diingat, kita menganut sistem demokrasi parlementer. Artinya yang jadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, kita lihat dalam kurun waktu mungkin sekitar 9 tahun, ternyata terjadilah pergantian Perdana Menteri. Ada 7 orang Perdana Menteri. Ya, silakan dibaca sendiri. Sudah? Sekarang kita lihat pemerintahan kabinet yang pertama sampai yang ketujuh, ya, yaitu kita lihat pemerintahan kabinet Natsir.
Nah, Muhammad Natsir di masa pemerintahannya berhasil ya memasukkan Indonesia jadi anggota PBB. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Saat itu terdaftar jadi anggota yang ke-60. Tapi karena sesuatu hal muncullah mosi tidak percaya dari anggota parlemen, ya. Jadi mosi tidak percaya dari anggota parlemen, yang mana mereka tidak setuju, tidak percaya pada Muhammad Natsir yang tidak bisa sesuatu. Ya, itu tugas Anda pada pertemuan kali ini. Ya, cukup 2 kata. Kalian tulis cukup 2 kata saja. Itu tugas yang pertama. Ya. Tugas kalian yang kedua, dari 7 orang Perdana Menteri itu tolong dicari masing-masing, ya. Mereka itu dari partai apa? Jadi Muhammad Natsir dari partai apa, Sukiman dari partai apa, dan seterusnya sampai yang terakhir. Ya. Jadi tugas kalian pada pertemuan kali ini hanya 2. Tolong diingat-ingat. Cukup kalian tugas yang pertama menulis 2 kata saja. Ya. Kemudian tugas kalian yang kedua, masing-masing kabinet Anda tulis, kemudian Anda beri kurung langsung itu partai apa. Contoh, dalam kurung Golkar, PKB, dan seterusnya. Ya. Jadi saat itu mereka ini dari partai apa, ya. Anda posting, langsung kirim ke saya. Nah, sekarang kita lanjut pemerintahan yang kedua, yaitu Kabinet Sukiman. Nah, Kabinet Sukiman ini ya berdasar pengalaman pendahulunya Muhammad Natsir, ya, yang mungkin dirasa ya dianggaplah gagal untuk membebaskan Irian Barat. Ingat ya, Irian Barat ini jadi ya beban atau tanggung jawab para pemimpin-pemimpin di masa demokrasi liberal. Karena ingat salah satu isi dari KMB, status Irian Barat ditentukan 1 tahun lagi. Ya, jadi ketika KMB ditandatangani, saat itu Irian Barat masih jadi milik Belanda. Nah, inilah yang harus diambil alih oleh Indonesia. Maka tugas para Perdana Menteri ini adalah membebaskan Irian Barat. Ternyata Sukiman guna membebaskan Irian Barat, maka dia tidak tanggung-tanggung. Kalau Natsir menempuh cara diplomasi, maka Sukiman berusaha untuk mencari cara yang lain, termasuk cara militer. Karena bangsa Indonesia tidak punya senjata, maka saat itu Sukiman menyuruh Menlunya, yaitu Subandrio, untuk melaksanakan kerjasama dengan Amerika Serikat.
Artinya kita minta bantuan senjata dari Amerika Serikat dalam program MSA itu. Ingat, karena politik luar negeri kita bebas aktif, maka ini dianggap politik luar negeri kita terarah atau berbelok ke blok Amerika Serikat atau blok demokrasi atau blok barat. Nanti kalian di sejarah itu nanti ada blok barat dan blok timur. Itu mungkin nanti pertemuan yang berikutnya, mungkin saya tidak tahu ya. Dah, jadi akhirnya kabinet Sukiman jatuh. Setelah jatuh, dia digantikan oleh Wilopo. Ya, kabinet Wilopo melihat pendahulunya. Kenapa pemimpin-pemimpin sebelumnya dia jatuh? Karena tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat. Artinya dia tidak legitimate, sah, tidak melalui pemilu. Maka dari itu Wilopo merencanakan dilaksanakan pemilu. Ya. Nah, dalam pemilu ini nanti yang dipilih adalah anggota DPR dan konstituante. Ya. Anggota DPR ini pasti, dan konstituante. Ingat, ya. Kenapa kok memilih anggota konstituante? Nah, ya coba direnungkan lagi. Konstituante, konstitusi, berarti undang-undang dasar. Mungkin yang pertama tadi sering saya tanyakan tadi, karena saat itu kita menggunakan undang-undang dasar sementara. UDS itu entah baik atau buruk, yang namanya sementara harus diganti. Maka ini tugas Dewan Konstituante. Ya. Maka untuk itu dipilihlah lembaga yang nanti membuat undang-undang dasar. Kabinet Wilopo ini jatuh karena beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu konflik di TNI Angkatan Darat. Ya. Ini terkenal dengan peristiwa 17 Oktober 52. Disitulah terjadi DPR yang dipimpin Wilopo ikut campur terhadap urusan penunjukan Kasat. Ya. Ini yang mestinya urusannya ya TNI sendiri, DPR nggak usah ngurus. Nah, setelah terjadi konflik, akhirnya DPR mulai tidak mendapatkan kepercayaan. Yang kedua, peristiwa Tanjung Morawa. Ini satu wilayah di Sumatera Timur, mungkin sekarang Riau sana. Ya. Di sana itu ada tanah milik perkebunan. Jadi sebetulnya resmi ya milik perkebunan yang tak terurus
jadi ditumbuhi padang ilalang. Nah, oleh masyarakat sana dibagi-bagi. Ya, ini barangkali ya salah satu lah ya tindakan PKI. Ya. Sehingga setelah pemilik ngurus, Wilopo tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, akhirnya dari dua sebab tadi, maka kabinet Wilopo jatuh. Nah, akhirnya dia digantikan oleh Ali Sastro Amijoyo. Ya, Ali Sastro Amijoyo ini namanya sangat populer, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi di kancah internasional. Karena dia termasuk salah seorang dari kelima penyelenggara konferensi Asia Afrika. Materi ini kita bahas tersendiri pada pertemuan yang lain, ya. Jadi nanti ada materi KAA. Kabinet Ali ini, karena nanti Ali Sastro berkuasa lagi, maka disebut Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama. Ya. Ini jatuh karena dia tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di tubuh militer. Jadi peristiwa yang menjatuhkan kabinet Wilopo ini dia tidak bisa menyelesaikan, sehingga Ali Sastro Amijoyo dicabut mandatnya. Tapi sekali lagi dia bisa menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dan yang kedua bisa melanjutkan rencana pemilu. Jadi mungkin tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pemilu nanti dia sudah bisa melaksanakan. Bahkan mungkin tanggalnya juga sudah dia tentukan. Hanya saja dalam pelaksanaannya nanti digantikan oleh orang lain. Karena dia keburu jatuh. Maka dia digantikan oleh Burhanuddin Harahap. Ya, dibaca. Kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil melaksanakan pemilu tahun 55. Ini mungkin pemilu yang dianggap paling jurdil, ya. Nah, ingat tadi masyarakat Indonesia disuruh datang ke TPS 2 kali. Ya. Yang pertama memilih anggota DPR, dan yang kedua memilih anggota konstituante. Nah, dari kedua lembaga ini ternyata hasilnya hampir sama, ya, yaitu pemenangnya itu PNI, runner up-nya yang kedua Masumi, kemudian NU dan PKI. Ya, ini tolong diingat-ingat, ya. Ya.
Kalau gitu, kenapa Burhanuddin Harap jatuh? Nah, ya diingat-ingat lagi. Burhanuddin Harap dari partai, jawaban kalian tadi, ya, hasil pemilu yang jadi pemenang adalah, ayo, barangkali ini bisa masuk tugas yang ketiga, ya. Jadi kenapa Burhanuddin Harap jatuh? Jawabannya, Burhanuddin Harap dari partai, Anda nulis satu kata itu, pemenangnya adalah partai, juga nulis satu kata itu, satu partai maksudnya, bukan satu kata, satu partai itu. Nah, disitulah akhirnya Burhanuddin Harap digantikan oleh tokoh PNI yang mau tidak mau adalah Ali Sastro Amijoyo lagi. Maka muncullah pemerintahan Ali yang kedua. Pada pemerintahan Ali kedua ini, saat itu muncullah gejala separatisme. Daerah-daerah banyak yang berusaha memisahkan diri. Muncullah yang namanya Dewan Banteng, Dewan Gajah, ya, Dewan Manguni dan yang lain, ya, yang nanti dari embrio ini, artinya dari dewan-dewan ini, muncullah gangguan keamanan yang sangat terkenal sekali, yaitu PRRI dan Permesta, yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Masih ingat kalian ya? Nah, akhirnya kabinet Ali kedua ini jatuh. Karena semakin banyaknya daerah-daerah yang berusaha memisahkan diri. Disinilah Pak Karno akhirnya menunjuk seorang profesional murni. Ingat ya, dia beda dengan pendahulu-pendahulunya. Kalau pendahulu-pendahulunya berasal dari partai, maka kabinet Juanda adalah kabinet non-partai. Ya. Dia tidak berasal dari satu partai apapun. Maka nanti kabinetnya dikenal dengan istilah second cabinet. Ya. Jadi kabinet para menterinya itu ditunjuk sesuai dengan keahliannya. Jadi katakanlah yang ditunjuk jadi menteri pertanian, maka dia itu betul-betul ahli dalam bidang pertanian, ya, dan seterusnya. Itu namanya second cabinet. Nah, programnya yang cukup terkenal yaitu mencukupi kebutuhan sandang dan pangan, ya. Kemudian menciptakan keamanan rakyat, dan yang ketiga mengembalikan Irian Barat. Inilah programnya. Nah,
Kabinet Juanda yang profesional ini mau ndak mau harus jatuh. Apa yang jadi penyebab? Tidak lain adalah peristiwa 5 Juli 1959. Saat itulah Presiden Soekarno melaksanakan dekret, ya. Salah satunya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pembahasan kita di awal, UUD 45 itu adalah presidensil. Jadi yang jadi kepala pemerintahan itu presiden, bukan Perdana Menteri. Sehingga Perdana Menteri Juanda harus meletakkan jabatan. Digantilah sistem presidensil yang nanti memulai babakan baru yang dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Itulah bahasan kita minggu depan. Sekali lagi, tolong dibaca sebelum kita bahas materi, supaya kita bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.